sekarang kita lagi silaturahmi nih ke salah satu, nggak salah satu sih, salah dua ya. Salah dua. Ke orang-orang yang suka dengan dunia reptil gitu loh. Dan sekarang apa sih mau kita ceritain ke teman-teman, apa sih yang kita mau bahas, nanti bakal kita kulik-kulik nih dunia seputar reptil, dan kita akan coba tahu nih apa aja sih macam-macamnya gitu sih paling. Nah paling pertama gue suruh ngenalin dulu siapa mereka, dari mana tinggalnya, terus sejak kapan, nanti kita kulik-kulik. Kenalin dulu aja. Nama gue Marco. Namanya Marco. Iya. Kalau gua Fabrian. Fabrian. Nah kebetulan lu berdua tuh adik kakak ya men? Adik kakak. Adik kakak kandung. Kandung. Gua yang pertama, dia yang kedua bang. Nah paling buat awal bisa ceritain nggak kok lu suka dengan dunia seperti ini? Itu semenjak umur berapa? Gue SD. SD? SD kelas 5. Kelas 5 SD? Iya. Pertama kali lu melihara apa tuh? Yang kadal-kadal itu. Oh. Iya. Kadal-kadal itu. Kadang-kadang di dua abang-abang men. Iya. Di abang-abang yang dulu tuh Yang ikan yang kotak. kadang kotak Iya. terus harganya paling 2000-an, 1000 ya bener-bener. Terus kenapa lu bisa suka men? Bagus aja sih. Bagus aja. Iya. Terus Eksotik gitu. eksotik. Iya. Nah setelah itu bertahap ke usia SMP itu lu SMP. suka apa? Ular, sanca. Oh mulai SMP udah lulus sanca. Sanca. Nah abang-abang lu ini si Fabrian suka. Dia Terus lu- belum berani. Oh tadinya. dia belum berani. Takut dia. Berarti dia baru-baru nih. Baru-baru ini dia. Baru-baru ini suka reptil. Iya, sekalinya reptil dia paling cicak tuh, dari cicak. Oh. Iya. Namanya apa sih men? Gecko. Gecko. Cuma nih cicak mahal bang. Cicak mahal. Cicak mahal. Berapa kisarannya cicak yang mahal ini? Paling murah ya. Ah. Paling 200 untuk ukuran yang kecil nih bang. Segini 200.000. 200.000. Buset. Yang mahal bisa sampai jutaan. Ukuran paling gede dia bisa seberapa? Bisa 25 28 30 cm. senti lah. 30 cm. Oh, berarti hampir segini dong. 30 sentian ya? Ya kalau mau buntut sampai segini. Oh. Nah, ini kok. Itu kan SMP lu udah mulai lulus sanca. Iya. Orang tua ngizinin nggak sih sebenarnya awalnya? Sebenarnya Karena kan ini hewan yang nggak biasa dipelihara Iya, orang kan. Gimana tuh? Iya. Pertama-tama sih takut-takut. Takut-takut dulu. juga. Diomelin. Diomelin. Dan lama-lama dia udah bosan kali ngomelin. Gitu. Gue tahu orang tua gimana kan. Iya. Sekali Ya kan, bilangin ya. kan harapannya sebenarnya kan orang anak-anak jangan sampai melihara yang aneh-aneh gitu loh. Nah, terus lu dapat pertama hunting kah atau beli atau gimana? Di Facebook. Beli di Facebook. Iya, Banyak tuh. Banyak dia beli reptil. Terus Murah sih kalau sanca-sanca itu mas. 100.000 satu. oh, 80.000 dapat. 100.000 tuh 100.000. di saat waktu itu. Iya. Itu 2000 berapa sih? 2017 apa enggak? 17 apa 18 gitu. 17 atau 18. Iya. Nah, habis itu peliharaan lu apa aja tuh koleksinya dari usia 2017-18 tuh? Dari apa ular sanca, gue beli biawak, Oh, lu beli bewok juga. beli iguana, Oh, iguana. beli kadal ya. Terus Banyak udah sampai banyak. Terus nggak lama gue main ular-ular berbisa, oh, lu main ular berbisa. Apa Iya. tuh berbisa? Misalkan kobra, kobra, ular-ular viper, king cobra men. king cobra. King cobra kan sebenarnya itu paling berbisa kan sebenarnya di Paling dunia berbisa. ular kan. Ah, Nah, ada lagi sih tapi di atas tapi itu dia tanggapan orang tua lu gimana? pertama sih marah banget sih. Ya kan king cobra men. King cobra, itu iya. selain bahayain lu sendiri, Warga juga kita keluarga, lepas, iya. tetangga, ya kan? Benar. Karena kan lu melihara di lingkungan rumah Lingkungan, kan. ya, lingkungan rumah. Nah itu lu untuk menjaga keamanannya gimana tuh? Safety gue mas, Safety. kandang gembok Oh karena gembok. Terus untuk kasih makannya harus lu sendiri berarti. sendiri, gue sendiri harus. Terus kalau misalkan kalau ular kobra itu lu pertama kali beli itu dari daerah mana? Kalau gue baru pertama miara ular kobra itu di Pamulang gue beli. Oh beli Pemamulang. Jadi ada warga situ boleh dapat. Heeh. Diposting di Facebook tuh gue ngeliat ada kobra nih. Tapi emang dijual Nggak atau dijual, cuma diposting aja? Diposting dia cuma semalam dapat kobra nih. Bingung mau diapain daripada dilepas lagi kan. Gue samperin ke sana mas, gue ganti duit rokok. Sama lu tuh men? Atau dia sama temennya? Sama temen. Oh lu sama temennya. Iya gue sama temen gue kesana gue takutnya kan ntar Iya benar. dia dilukain apa Iya, dilepas lagi kan takut iya, kena orang. bener. Gue samperin ke Lu sana. samperin ke sana karena emang sebelumnya lu udah melihara ular walaupun belum kobra. Nah, bedanya lu melihara ular kobra sama ular biasa ada penanganan khusus nggak sih men? Beda mas. Kalau miara ular bisa gitu harus safety banget.
dari makanan beda atau sama aja sebenarnya? Makanan sih sama tapi sudah lebih khususnya gitu, lebih kandang harus dijaga rapet banget, harus safety banget. Karena kalau ular sanca dia bisa dobrak kayak gini ya. Maksudnya bisa langsung kebuka kalau nggak safety sih. Kalau nggak safety dia bisa dobrak tuh, walaupun cuman kayak gini sebenarnya bisa dobrak dia. Bisa. Nah lu sebagai abangnya nih, waktu pertama dia melihara ular kobra, lu gimana men? Ya gue mah pertama cuma bilangin ya suruh hati-hati. Suruh hati-hati. Iya, satu hati-hati karena kan itu bukan apa ya, bukan ular biasa lah gitu kan. Maksudnya sekali gigit ya lu udah harus pertaruhkan nyawa gitu. Iya benar. Harus tanggung jawab sendiri gitu. Lu udah bilang dari awal seperti itu sebagai seorang kakak ya. Karena gimana ya bocahnya ya, jujur aja adik gue Batu. baget banget. Oh, iya, batu. Iya, cuman ya udahlah biarin aja. Selagi bisa Monyet, dikontrol. monyet, Iya. Emang monyet kenapa tuh? batu, Batu. bilangin susah. Monyet, lu melihara monyet juga? Merah ada di dalam. Oh, melihara monyet. Nah, berarti banyak banget peliharaan lu sebenarnya ya. Banyak. Udah kayak kebun binatang sebenarnya ya. Emang udah hobi sih. Emang hobi susah. Nah, kalau itu sedih atau misal nggak enak waktu melihara hewan-hewan gini nggak sih? Ada. Ada. Gimana? Gue digigit sama ular king cobra. Serius tuh? Serius. Itu tahun 2000 berapa? Belum lama. 2020 kah? 2019? 2020 bulan apa sih, Mas? Maret. Bulan Maret. Oh, Maret. Berarti baru aja dong. Baru. Pas banget lagi corona tuh. Berarti sebelum ini kan sekarang bulan November nih, mau bulan November, Oktober, berarti baru sekitar 5 bulanan kemarin ya? Bener. Iya, 5 bulan 6 bulan. Bisa ceritain nggak nih? Gue jadi seru nih. Gimana bisa ceritain dulu dah. Gimana? Dari mana nih? Dari lu pertama bisa dipatok sampai akhirnya sekarang nih sehat walafiat nih gitu loh. Dari beli aja kali ya. Iya, dari awal beli. Gue itu ular king cobra gue beli itu, Mas. Di Sumedang. Di Sumedang. Iya. Dikirim ke sini tuh. Mm-mm. Buat sebenarnya sih itu buat display kandang sebenarnya sih Tadinya. gua. Buat display kandang, Iya. buat diliatin doang. Tangan gue gatel kali. Iya. Bagus banget nih. Terus online berarti jatuhnya. Beli online. Terus. Bagus banget nih, Mas. Gue pegang. Iya. Pisang. Iya. Pegang tuh gue pelihara sampai berapa bulan? 2 bulan. 3 Semenjak bulan. beli. Iya. Semenjak beli 3 bulanan. Iya, 2 bulan 3 bulan gue pelihara. Tapi emang pertama kali melihara, pertama kali megang pun dia ngerasa nyaman sama lu. Iya. Karena kan Gue juga tenang megangnya, Mas. oh, Iya. karena kan yang gua tahu tuh ular itu kalau misalkan bukan nama yang ada chemistry itu kan pasti bakal bisa matok kan. Iya. Nah, itu emang benar. Bener iya, antang sih gue apa juga megangnya nggak bikin dia terusik jadi kan. Oh, Tenang. jadi santai, halus. Pakai perasaan. Berarti kalau cewek juga gitu sebenarnya. Iya. Harus Jangan halus. dikasari. Iya. Jangan dikasari. Nah, bisa ceritain nggak, Men? Itu waktu awal cerita dipatok tuh gimana? Lagi ngapain lu? Patok, gue habis pulang mancing kalau nggak salah, Mas. Pulang mancing. Iya, itu ular belum dikeluarin tuh 2 hari. Berarti emang nggak makan. Iya. Satu 2 hari. Enggak, itu makan udah, belum gue kasih minum, yang gue lupa. Oh, Iya. terus. Gue keluarin tuh 2 hari, gue pulang mancing, gue keluarin, gue kasih minum tuh di kamar mandi. Gue kamar mandi, gue kasih minum. Udah, gue bawa lagi ke depan. Dia tadi mau langsung gue masukin kandang. Aku bilang, biar di ini dulu dah, apa kasihan di kandang mulu kan. Depan pintu gua situ, gue diemin berdiri tuh dia. Gue di depannya. Nah, di situ ada teman-teman gue pada ngobrol, gue salahnya ikut ngobrol. Terus lu gak fokus kepada lu lagi megang si. Nah, ada namanya nggak? Ada. Siapa? Samosir. Oh, lagi megang samosir tuh. Iya. Nah, si samosir sebenarnya awalnya biasa aja di tangan lu. Enggak di tangan, di bawah, dia lagi berdiri di bawah. Di bawah, Oh. di depan gua tapi berdiri. Gue meleng, gue ikut ngobrol, gue meleng. Tiba-tiba paling nempel nih masih ada bekasnya. Di sini nih. Iya nih. Terus. Jadi gigit, temen gue pada panik tuh semua. Karena lagi pada ngumpul. Temen gue panik, ibu gue panik semuanya. Udah. Gak lama temen gue kan ada yang tahu tuh cara penanganannya, gue juga tahu sebenarnya ada di gip, di mop. Oh, kayak orang patah tulang men. Iya. Jadi biar tuh bisa nggak menjalar ke dalam. Dari sini juga nggak banyak pergerakan. Berarti diikat tuh tangan. Enggak. Kalau diikat gitu malah penanganan yang salah itu, Mas. Oh, penanganan yang benar gimana tuh? Digip. Digip aja. Digip pakai aja. kayu atau papan baru diikat. Berarti tangan nggak mesti lurus, nggak bisa gini-gini ya? Nggak boleh banyak gerak. Nggak boleh banyak gerak. Nggak boleh banyak Nah, gerak. pada saat itu penanganannya seperti itu. Iya.
Dan lu sesuai penanganan yang lu pelajarin. Ah, ah. Nah, terus. Udah, gue dibawa ke rumah sakit sini pertama RSUD Bayaran Lama. Iya. Gitu alat-alatnya kurang katanya. Kurang, gue dirujuk ke Pasar Minggu. Pasar Minggu di perjalanan tuh gue sudah nyampe Ragunan kalau nggak salah. Ke Ragunan tuh udah blur mata. Yang lu rasain tuh gimana selain blur mata? Blur mata tuh napas udah Sesak. kerak, susah banget napas gimana sih? 11-12 dan napasnya Iya. perokok lari. Iya. Ngap. Di motor tuh udah. Terus. Nah gue bilang sama temen gue kuat, gue nggak kuat udah. Lu pada naik motor tuh ya? Naik motor. Iya. Karena biar cepat mungkin. Biar cepet ya. Terus. Dan udah gitu gue bilang nggak kuat. Udah gitu sampai rumah sakit deh gue nggak tahu lagi apa-apa nih. Nah, itu bisa ceritain nggak Tru? Kan lu paham nih setelah kejadian dia masuk RSUD Pasar Minggu itu gimana? Gimana kan gue dikabarin kan awalnya tuh. Nih si Marco kena. Posisi lu emang lagi nggak di rumah? Gue lagi kerja. Lagi di kerjaan. Ya juga, ya gue dikabarin gitu, gue kira bercanda. Gue tanya serius nggak? Difotoin, gue percaya. Langsung di situ gue kayak kaget lah, langsung shock kan. Wah anjir, masa gue mau kehilangan adik gitu kan, gue mikir. Udah mikir jauh lah, karena mikir Cobra, jauh, men. Iya, istilahnya walaupun gue sering berantem sama dia apa Iya. gitu, cuman kan ya dia adik gue juga. Iya, gitu. benar-benar. Sedih lah gue. Benar-benar. Udah akhirnya Naluri kakak lah ya. Iya. Terus Akhirnya gue langsung ke sono. Pas banget gue baru datang, dia udah kejang-kejang. Itu jam berapa kira-kira? Gue datang itu sekitar jam 7-an lah. Jam 7-an? Jam 7. Jam 7-an. Kejadian jam? Kejadian jam 5. Setengah 6. Oh, setengah 6. Setengah 6. Mau maghrib lah ya. Terus ya udah terus gue datang dia udah kejang-kejang. Jadi ya infusnya sampai sempet copot gitu kan karena dia kan gerak-gerak ya. Dia bilang dia teriak tuh gua. Lu udah nggak sadar men itu yang lu kan? Karena dia teriak, gua udah nggak bisa napas, dia bilang gitu. Gua udah nggak bisa napas, awas, gua gerah, gua nggak bisa napas. Dia bilang gitu. Akhirnya udah dipegangin. Akhirnya dokternya ngasih tindakan ya, udah. Ini saya nggak bikin sadar aja gitu. Akhirnya dia dibikin nggak sadar. Dibius total. Udah tenangan. Dari situ kan ditutup lah pokoknya. Jadi dipasangin selang lah. Udah ICU, udah semua lengkap lah ya. Lengkap ya, selang di mulut, di hidung udah masuk semua semuanya. Terus. Udah di situ, ya udah gue cuma bisa diam, gue berdoa aja udah. Karena dokter bilang ya, ini anak termasuk kuat karena sehabis digigit itu kata dokter paling nggak tuh setengah jam nih anak udah lewat. Daya tahan tubuhnya berarti daya imunnya ya. Sedangkan ini kata dokternya dia udah 2 jam, istilahnya di jalan ya, di perjalanan udah 2 jam dia masih kuat gitu nahan. Padahal bius yang masuk tuh menurut lu banyak gak sih kok? Karena kan lu yang ngerasain di patok tuh. Bius racunnya bisanya? Lumayan sih mas, kalau kata gua orang gigit nih bok agak lama. Gigit, gua angkat lagi, gigi bawah masih nyangkut nih. Oh. Ini nih. Itu cairannya kan ada cairan bisa tuh. Ada kuning. Itu kelihatan tuh. Kelihatan bolong. Terus. Gua angkat kan pala atas gua angkat gini, gigi bawah masih nyangkut. Gua lepas lagi gigit lagi 4 kali gigit tuh dia. 4 kali 2 kali 2 kali 4 lubang jadinya. Itu baru habis gua lepas lagi kedua. Gua minta tolong temen gua congkelin di sini nih, dicongkel di bawah baru gua kasih temen gua masukin kandang. Oh. Terus kalau bisa diceritain setelah kejadian gitu itu kan di rumah sakit semua keluarga ngumpul. Apa sih yang dirasain sama keluarga saat itu? Yang dirasain terus yang keluarga lakukan untuk Marco seperti apa sih? Ya satu sih gimana ya, sedih lah istilahnya. Ya mau nggak mau harus siap nggak siap lah gitu ya. Ya lo harus kehilangan salah satu anggota keluarga lu gitu. Ya mikirnya udah jauh lah. Udah jauh lah pokoknya itu. Orang dokter juga udah bilang 90% nih anak ya udah nggak ada 10% ya kemungkinan dia hidup gitu kan. Udahlah gue juga pribadi ya gue udah pasrah lah ya udahlah kalau emang gue mau kehilangan adik gitu kan. Cuman ya dokter pun udah nyaranin ya udah cukup berdoa aja. Di situ teman-temannya dia langsung datang semua pokoknya dari manapun datang bantu ya kayak bantu doa lah apa gitu. Pokoknya ya pokoknya gue udah nggak bisa ngeliat, maksudnya udah nggak bisa ngerasain apapun itulah. Orang tua gue juga udah nangis mulu, udah mikirin dia lah intinya. Sampai bokap gue pingsan. Bokap lu sempat pingsan. Terus? Ya karena pas dia udah ini, bokap gue yang lihat kayak ya arwah adik gue mungkin ya atau ininya dia pergi gitu dari situ. Oh bokap lu ngerasain seperti itu. Karena nggak tahu kemana. Terus? Ya udah di situ
intinya sih ya lu harus disuruh berdoa aja udah, itu aja sih sama dokter buat dia dulu. Dan Jadi tergantung dia imunnya si dia nih. Terus Dan habis dia- itu dia setelah keluarga berdoa semua, terus pada berdoa bareng-bareng, itu gimana tuh? Di berapa hari dia sadar atau gimana kelanjutan itu? Itu udah di situ dia akhirnya masuk ruang ICU selama 2 hari lewat lah, hampir 3 hari. Karena kan dia digigitnya itu kan maghrib, tapi ini jam 9 atau jam 10 pagi dia udah sadar di sehabis 2 hari itu ya. 2 hari. Pas mau masuk 3 hari dia Oh sadar. udah 3 hari full dia istirahat di rumah sakit itu baru sadar dia. Baru sadar. Dan gue dikabarin, ya udah akhirnya gue kesana, gue nunggu dipanggil. Pas gue dipanggil dia sadar. Yang pertama gue ini sih, gue nanya lu ngapain gue gitu. Terus dia bilang ngapa-ngapain, gue aus minta minum dong. Udah Dia bilang gitu. Itu jawaban di awal. Jawaban dia dari awal, gue aus. Oh ya udah akhirnya gue kasih minum lah. Iya. Habis dia tuh aqua 2, susu Iya. 1. Dia bilang masih aus. Ya udah akhirnya dari situ ya gue diajak ngobrol sama dokternya. Kata dokternya dia belum pulih banget karena pas gue kesana juga tangan udah bengkak nih. Tangan udah bengkak, terus bisanya juga keluar kuning kan, keluar sendiri. Gue tanya dokternya ini biar dia bersih gitu kan dari bisanya ini gimana, kata dokternya keluar dari urin sama keringat. Oh keringat. Udah. Nah itu berarti sempat dikasih antibisa ya? Antibisa. Nah itu susah nggak sih dapetinnya antibisanya? Sebenarnya kalau antibisa King Cobra susah, nggak ada di Indonesia sih. Oh nggak ada. Nggak ada. Nah lu bisa dapetin antibisa, ya kan gue tahu antibisa susah banget ya men. Itu gimana men? Oke, pakai serum Cobra biasa, Serum Cobra biasa. Cobra Jawa. Terus beda ya soalnya King Cobra dan Cobra Beda. Jawa beda ya. Beda. Nah itu dapetinnya di rumah sakit itu ada kebetulan. Ada. Alhamdulillah. Dan Berarti dia cuma habis, pokoknya dia habis disuntikin 3 ampul, muntah. Karena nggak kuat. Karena nggak kuat. Atau mungkin nggak cocok kali ya. Udah akhirnya udah nggak disuntikin lagi. Dan alhamdulillahnya 3 hari udah sadar dan sekarang seperti ini ya. Seperti ini. Sempat ini sih. Alhamdulillah teman-teman. Sempat gimana? Sebenarnya sempat ini sih. Sempat cacat lah. Cacat gimana cacatnya? Dulu tangan gue gini mas, Yang ini yang kena gigit nih nggak bisa bengkok. nggak bisa lurus. Nggak bisa lurus. Nggak bisa lurus kayak gini kan sekarang nggak bisa. Ya. Dan kulitnya jadi begini. Kulit gini nih pada tuh. Oh ini emang pengaruh bisa. Nggak, bukan pengaruh bisa, dulu tangan gue kan gede banget mas. Dari gede ke kecil. Oh paham karena bengkaknya itu ya. Straight match apa? Iya paham. Jadi kayak orang gendut kayak gue nih. Iya paham, hilang. Kayak dibilang. Nah, terus yang lu rasain pertama kali bangun gimana tuh? Selain aus tadi, Aku pusing, lemes, pusing lemes. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, gitu-gitu doang, nengok gini deh. Gitu ya Allah. Alhamdulillah ya sekarang sehat walafiat. Masih dikasih hidup. Nah sekarang kan kita banyak nih hewan-hewan yang lu pelihara nih, bisa dikeluarin salah satu nggak apa aja sih? Terus bisa disebutin nggak sih jenisnya gitu loh? Ke temen-temen nih biar pada tahu di rumah. Gitu loh. Nah ini apa nih? Bawa Berbisa kak? enggak, Oh aman. dia pelilit yang handal tapi. Pelilit yang handal. Nah lu sebenarnya dapat materi-materi tentang ular ini baca atau ikut komunitas atau gimana kok? Komunitas bisa kita sharing-sharing, cari tukar-tukar ilmu, Tukar-tukar ilmu, sama baca di Google juga biar lebih ngumpul-ngumpul lah ya. ya. Kalau lagi ini gathering Namanya boa. bawa Dia paling panjang bisa berapa panjang nih? panjang bisa 2,5 meter, 3 meter. Dia badannya bisa bulat. Dia ngelilit gini ya? Iya, Oh, dia biasa hidup di pohon atau di air? di pohon. Dia di pohon sih. Di pohon Bawa, biasanya. Di pohon, di air juga buat minum kan ke bawah. Oh, dia untuk berkembang biaknya cepat atau gimana? Perkembang biakannya? Bisa dikembangbiakin dia 3 tahun sampai 4 tahun. Baru bisa berkembang biak. Iya. Yang karena ukurannya paling panjang 2,5 meter lah masih 2 meter. Nggak terlalu panjang sih. Nggak terlalu panjang ya. Beda sama sanca. ada sanca nih. Ada sanca. Nih kita masukin nih namanya apa Boa, tadi? ular Boa. boa. Ular boa teman-teman. Ini termasuk ular yang bisa dikatakan nggak berbisa lah. Emang nggak berbisa ya? Nggak berbisa, Tapi pelilit yang handal. Pelilit yang handal. Makanannya apa aja nih?
tikus, terus palayang, burung puyuh. berapa hari sekali? 3 hari sekali. 3 hari sekali. 4 hari sekali ya. Pokoknya nunggu dia pup baru kasih makan lagi. Oh, berarti ini kalau misalkan di dalam kandang ini berapa lama biasanya baru dikasih makan? Nunggu pup, dilihat pup dulu. Oh, biasanya berapa hari? Biasanya 3 hari, 4 hari. Itu emang kalau ular dikasih makan sekali nih. Heeh. Jadi lama tuh jangka waktunya. Oh. Sampai dia berak sendiri. Bahkan kalau sanca Hmm. yang udah gede bisa 7 meter, 6 meter itu dia bisa sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi wangi ya, nggak bau ya? Jangan tak berak 5 kali. Oh iya. Oke, kita masukin, men. Kita masukin. Kita masukin. Ada namanya? Nggak ada. Cuma sama sirih tadi ya? Sama sel yang istimewa dia. Ini dulu deh, dari yang ini. Ini apa nih? Sanca kembang. Sanca kembang. Iya. Tapi emang ular tuh warnanya bagus-bagus sih, men. Bagus. Nah, Ada lagi nih ukurannya lebih gede lagi. dia salah satu, men. Ini namanya sama ular Iya, sanca. sanca kembang. Reticulatus python. Itu nama latinnya. Nama latinnya. Reticulatus python. Ntar gua kasih tahu deh. Nama latinnya apa tadi? Reticulatus python. Itu berarti kulatus. Nah, ini dia bisa gigit juga, Bisa gigi juga dia. tapi nggak sakit. Sakit. Oh. Giginya kayak ini nih, Mas. Kayak apa? Apa ya? Dia kan gigi apa sih kalau nggak salah? Gigi Aglifa apa kalau nggak salah? Lupa gue tuh. Agripa. Iya, Aglifa kan dia bener. Iya. Nah, dia pelilit yang handal juga. Lilit tangan handal juga dia. Jadi kalau setahu gue dia sistemnya gigit, Hah? lilit, telan. Gigi Oh, beneran terus ya. peluang. Lilit ngikutin pak Kayak apa? Kayak yang di Amazon apa tuh? Anaconda. 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 Nah kayak gitu. Ayo, Anaconda. Ini Iya. kuncinya kalau mau melihara kayak gini teh apa sih? Biar bisa kita saling, kan ada chemistry tadi ya. Kan berarti selain nggak takut, apalagi ada rahasia lain nggak sih? Kalau pengen melihara, teman-teman pengen melihara kayak gini nih, Kalau pengen merah ular kayak gini, Hah? ya Suka dulu yang penting ya. suka dulu, Terus terus nggak takut, ya. nggak takut. Tapi ini gue masih deg-degan sih yang gede ini. Dulu sih sempat ada di sini yang panjangnya 7 meter lah. 7 meter. 7 meter. 7 meter. Itu makanannya apa? Kambing? Apa Bisa, orang? bisa kambing udah bisa kambing. Kambing. Udah masuk sih bisa. Kambing satu utuh, men. Utuh bisa. Nah, ini kan berarti kan kalau dia makanannya banyak itu kan berarti lebih lama dong waktu Lebih makannya. lama, lebih jangka lama. Berapa lama nih paling lama dia nahan makannya? Kalau yang gede-gede gini biasanya gua kasih palayam, Mas. Dia makan bisa sekilo setengah yang segini nih. Itu bisa seminggu lebih. Seminggu Setelah lebih baru makan. kasih makan lagi. Iya. Kalau ini makannya apa dia? Ini masih rat. Rat apa sih? Rat itu Tikus. Oh, tikus putih. yang gede. Yang gede. Oh, satu doang. Satu, kalau yang ini masih ini satu. Ini nggak ada namanya juga. Nggak ada. Coba gue megang yang gede dah. Ini teman-teman agak yang lebih gede nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti yang sering di hutan-hutan tuh banyak kan kayak gini kali ya? Tuh kayak Benar. Iya, banyak kan yang kayak gitu. yang sering lewat hutan. Nih, men. Wih, ini namanya Sama. sanca. Udah dekan, men. Dan dia di setiap daerah ada Lokalitinya masing-masing. lokalitinya sebutannya. Dia cuma Sulaiman Tot ini bukan yang kata punya daerah kupasan sendiri nggak? Enggak. Berarti berpindah-pindah ya? Berpindah-pindah kalau dia. Kalau king cobra ya teritori dia. Oh. Tapi biasa aja ya, men. Biasa aja. Biasa aja. Ini, men. Pokoknya Sedikit jambi sih, jarang dipegang sama Mas. makanya agak agresif di main tadi ya. Oke deh, masukin aja mungkin biar kasihan juga. Ini namanya sanca kembang, men. Apalagi peliharaan lu, men? Nih, ini memberian nih. Ini khusus dia. Ya dia nih. Nah, Ini apa nih, men? Bisa dijelasin nggak? kalau ini sih gecko sih. Jadi untuk kalau gua jadi kenal awal sama temen-temennya dia, anak komunitas juga. Reptil lah ya. Reptil bilang sebelum lu berani kayak ke biawak, ular, coba lu piara gecko namanya. Ini gecko. Gecko nih kayak ini ya, men? Kayak toke. Toke, Tapi iya. dia yang digurun. Oscar. Oscar. Berarti ini apa nih? Ini apa ini? Ini dolomnya. Kalsium. Kalsiumnya dia. Dia makan kayak gitu? Enggak, untuk alasnya dia aja. Oh. Makanya sih paling jangkrik, ulet, gitu aja sih. Oh, jangkrik. Jangkrik. Kecoa Dubai. 3 hari sekali sih makan. Tapi baunya lebih khas ya ini.
Nih men, namanya apa tadi? Gecko. Leopard Untuk gecko. pemula lah yang mau miara reptil ini sih Leopard pas. Gecko. Dia paling gede bisa berapa gedenya? Dia 27 cm sampai 30 sih. 30 cm. Ini gecko biasa, ada gecko giantnya juga. Giant lebih gede lagi. Oh gecko tuh ada macamnya lagi? Ada. Dan dia ada namanya sebutannya mob. 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 Lu ikut komunitas juga atau cuman independen gini aja? Independen aja. Independen aja ya. Ini udah berkembang biak banyak men. Udah. Gue dari miara 4, Hah? yang udah sekarang ada lah 20-an mah. Oh 20-an. Alhamdulillah. Masih ya. kecil sih, masih segini lah. Baru pada lahir. Iya. Bisa dilihat Kak. Bisa. Ini ada tanggal lahirnya nih. Tanggal Nah, ini maksudnya apa nih? Ada tanggal lahir gini maksudnya apa tuh? Bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman? Itu sih harus dicatat sih tanggal lahir. Dia sih lompat sih bang. Hati kalau masih bayi dia lompat. Iya, lebih agresif, gue takut. Dia jadi Masukin aja. Ini Mas bisa jelasin nggak? Apa? Kan Tanggal tadi lahir. tanggal lahir, terus tadi di sini juga ada kan tuh. jadi biasa kan kalau orang mau beli gitu ya, dia pasti nanya indukan yang betinanya apa, jantannya jenisnya apa? Kayak anjing lah ya. Anjing juga ada rahasia-rahasia kan. Dan harus ada tanggal lahirnya. Itu berpengaruh ke warna kulit berarti setiap perkawinan beda ras itu. Iya benar. Kadang bisa campur, kadang bisa. Harganya paling murah berapa, paling mahal berapa yang lo tahu? Paling murah sih setahu gue sih 200 sih. 200.000. Paling mahal bisa sampai berapa? Sampai ratusan juta Mas. Kayak gini. Serius? Ratusan juta men. Ratusan juta. Kayak mobil. Nah, selain ini gecko, ular apa tadi nih? Letik, sanca, Sanca, terus yang ini? boa, Apalagi sih yang lu pelihara di rumah nih? biawak, Biawak, musang, musang, monyet, terus landak. landak, Landaknya landak mini tapi bang. landak mini. Kalau landak mah dilindungin. Kalau landak mini tuh bisa dikasih tahu nggak? Modelnya ada? Ada sih, Cuman lagi tidur. lagi tidur. Nggak bisa Ini diganggu. soalnya lagi udah baru ngelahirin. Oh, nggak bisa diganggu kalau bisa lahiran. Harus istirahat men. Dan Gitu. itu gua infonya di sesar. Iya, infonya disesar. Jalan Jadi nggak bisa. Dia tanya lepas. Nggak kita lepas. dan gua baru pertama kali sih bang, maksudnya ngembang biakin si landak. Landak mini nih. Jadi tuh dia Lu beli sepasang awalnya? satu. Dari Oh, beli kecil. satu. Dari kecil. dari kecil. Terus Itu dia gua miara, kalau nggak salah Januari lah gua beli. Januari gua beli, sampai sekarang udah gede. Terus temennya dia ada punya lakian kan, punya gua betina, kawinin. Jadi tuh tadinya anaknya ada 5, hmm. dimakan bapaknya 3, yang satu kayaknya mati sih nggak kuat, sisa 1 sih ini anaknya. Oh, dia hewan kanibalisme juga? Iya, jadi harusnya sih habis kawin 2 kali kawin ya kok. 2 kali kawin. Seminggu temuin, 2 hari pisah, seminggu lagi temuin, baru pisah seterusnya sampai dia punya anak. Gitu aturan. Nah, ini kan baru pertama belajar, jadi nggak tahu. Belajar. Iya. Nah, yang gue tahu yang kayak gitu tuh ke hamster tuh. Iya benar tuh Mas. Hamster kan sama dia sama. ibunya makan juga kan. Nah, Bapaknya. hamster. Iya, bapaknya. Oh, sama juga. Iya. Itu kenapa bisa kayak gitu? Emang udah wataknya apa gimana tuh? Nggak tahu dah, kita tanya hamster. Iya. Besok kita tanya hamsternya ya, kenapa begitu. Hamster apa ex hamster? Ex hamster. Hamster. Mah. Ya, beda. Beda. Sorry. Jangan disamakan. Nah, paling setelah ngobrol-ngobrol ini paling gue tanya lagi nih terakhir paling buat tuh pada nih. Nih, si Marco dulu sih gitu. Marco ada yang mau diucapin gak sih buat dokter kah atau keluarga lu kah setelah kejadian itu? Terus buat temen-temen gimana biar nggak kayak gitu, gimana? Ada yang bisa dikasih? Kalau buat orang tua sama yang nyelam sama dokter gitu ya. Iya, sama keluarga. Makasih banyak ya. Makasih banyak banget. Karena nggak 10 90% ya kan? udah pasrah lah, udah Pasrah kan? udah pasti ke liang lahat. udah ditanya malaikat gitu ya. Udah. Nah, terus buat orang biar nggak seperti itu gimana? Kalau belum punya kalian, belum punya Hobi banget jangan ya. Kalau buat ular yang Berbisa ya? Bisa jangan. Karena tadi gua di awal bilang harus ada chemistry, bener gak sih? Bener. Itu emang bener kan ya? Bener. Bener, Kalau itu bener. bener. Kalau buat king cobra ya. Bener. Selain itu buat teman-teman di rumah apalagi nih? Selain punya keahlian, terus kalau misalkan emang belum hobi-hobi banget, jangan melihara. Jangan melihara. Ya, karena kasihan juga kalau nggak hobi kan Mas. Malah disiksa Melihara ya. doang, Iya, nggak dikasih bener-bener nggak dikasih makan. Iya. Kadang ada sih orang-orang kayak gitu cuma Kadang nggak seneng iya, seneng doang. gitu loh.
Tapi ketika dia ngasih makan pun lupa, Iya, ketika dia kandang pun nggak kebersihannya dibersihin. nggak Iya, diperhatiin gitu loh. Kasihan binatangnya. Kasihan binatangnya gitu. Nah terus buat lu Truk, buat temen-temen di rumah, terus buat adek lu nih, atau ada nasihat-nasihat nggak buat semuanya Iya. nih? Paling sih kalau lu untuk iya bener sih, kalau lu mau miara hewan jangan kan reptil lah, lu mau miara hewan mamalia pun kayak kucing Apapun lah ya. apapun, lu harus ya suka dulu sih, jangan cuman lu Beli miara, ah. iya beli ah, miara ntar malah kayak ditelantarkan, kasihan sih. Nah, sama aja kasihan kayak ya. ya lu satu keluarga gitu, kayak orang tua lu nggak ngasih lu makan ya gimana kan rasanya kan, kasihan juga sih. Ya kayak hewan mah lu anggap kayak temen lu aja sih. Kayak teman aja Iya. kayak. Kadang sih gue juga kalau lagi pulang kerja gitu capek, ya gue pasti main. Karena mereka juga punya perasaan nih, ketika lu sayang sama mereka, pasti mereka juga sayang sama lu gitu loh. Dan mungkin ular kobra si Samus itu lagi iseng kali. Iseng. Lagi Ngajak bercanda. Iya, ngajak bercanda kayaknya. Tapi keterlaluan. Iya, keterlaluan. Emang bercanda tuh kadang ada yang keterlaluan, men. Nah, kayak gitu. Tadinya cuman iseng dikit lah gitu kali tadiannya. Pengen nyium sih. Ingin nyium, Pengen iya. nyium. Tapi biasanya nggak masalah, men. Nggak biasa. Dia nggak biasanya kayak gitu. Tuh. Biasanya nggak kayak gitu. Ya karena gue meleng aja sih mas itu. Karena meleng doang ya. Meleng, iya. Dia nggak pinginnya diperhatiin terus, men. Iya diliatin mulu. Dia kayak cewek aja. Lu masa nggak perhatiin gua sih kan Iya. gitu. Udah jangan cewek mulu deh. Iya. Karena kalau setahu gue nih sebelumnya emang adik gue udah firasat. Firasat. Dia sebelumnya udah ngomong ke temennya, ke gue juga, nih kayaknya nih ular pengen gue oper deh ke orang. Dia udah punya feeling kayaknya. Bukan feeling mas. Iya apa? Emang ada Itu niatan. udah emang udah terjadi mas, temen gue 3 orang di sini. Oh. Dikodein sih. Dikodein gimana tuh? Yang pertama temen gue yang namanya Dimas. Jadi dia pakai celana lepis nih tapi bolong-bolong, baru digigit celananya. Celananya. Kedua temen gue si Aan. Nah untung dia nggak posisi mangap. Untung pas gini dadanya. Sampai bunyi. Cuma gini doang ya? Iya. Iseng kali itu juga ya? Itu tapi di dada loh. Oh, di dada. Itu udah nggak iseng. Langsung Udah nggak jatuh. iseng itu mah ya? Nggak usah terancam dia. Yang ketiga si Catur, Temen lu juga. temen gua. Gua bilang dia tuh jangan dibuka, berdiri tinggi tuh. Gua tahu kalau dia tanda-tanda mau nyerang tuh. Mas. Nah, Pas begini awas tuh dia tuh pas ngeliat gini, langsung ceruduk gitu. Nah, udah dari Samosir situ sekarang tapi aman di rumah atau di mana dia? gua oper ke temen gua Oh, lo oper ke yang temen main lu. reptil So, yang iya, ibarat kata yang udah tahu. mungkin orang tua lu juga udahlah Udah nggak mau, iya, Samosir jangan di sini lagi Udah, gitu iya. kali ya. Paling gitu aja sih. Nggak mau terjadi yang kedua kali. Dah, jangan terjadi yang kedua kali Iya, gitu. betul. Benar-benar. Makanya itu. Ah, Karena kan pertama kekhawatiran orang tua lu lebih tinggi, men. bener. Karena kan biarpun itu lu sayang sama si Samosir, tapi kan ada orang yang lebih sayang sama lu nih, orang tua Bener. lu nih gitu paling. Bener mas. Nah, paling buat temen-temen di rumah ya itu tadi yang bisa kita coba pelajarin, kita bisa bagi. Jadi kalau misalnya kalian punya hewan peliharaan pun harus disayangin, bener nggak sih? Sayangin, bener. Walaupun lu sesibuk-sibuknya lu, Iya. tetap harus ada waktu buat mereka. Waktu, bener. Karena mereka juga perlu kasih sayang, Bener. gitu loh. Dan yang kedua, ya kalau belum ahli, lu belajar dulu deh. Belajar Dulu, lu cari materinya. Iya, baca-baca di Google lah. minimal. Baca-baca di Google minimal, terus ikut komunitas kah, atau lu punya teman yang sepemikiran dengan hobi lu, jadi lu bisa sharing-sharing ilmu. Iya, bener mas. Paling gitu aja sih, men. Nah, terakhir ya alhamdulillah dengan karunia Allah ya. Iya. Nih si coba Marco udah di sini lagi gitu loh. Dan bareng kita, walaupun perjuangan dia untuk melawan waktu di rumah sakit berat banget, men. Berat. Dan gue lihat di beberapa foto tadi yang ditunjukin sama dia, segitunya, men, sampai gitu loh. Ibu lu sampai nangis, bapak lu sampai pingsan, kayak gitu loh. Nah, paling gitu aja sih teman-teman yang bisa kita bagi. Mungkin di lain waktu kita akan ngobrol sama mereka lagi dengan obrolan yang berbeda. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe di ngobrol.com. Ketemu lagi, makasih buat Truk, Sama-sama. Marco. Sama-sama. Ketemu lagi di ngobrol.com.